Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Izinkan Aku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Kita sekeluarga mengucapkan terima kasih karena diundang dalam acara makan malam ini, ujar Papi ke keluarganya Rafa. Sama-sama. Kita juga bahagia kalian mau datang ke sini untuk memenuhi undangan kami. Ya, semoga setelah ini hubungan kita semakin erat, balas Om Bagas, orang tua dari Rafa sekaligus sahabatnya Papi. Insya Allah kita sebagai orang tua hanya bisa mengikuti apa yang anak-anak kita mau, karena mereka yang menjalankannya. Jadi semua keputusan pun ada di tangan mereka. Papi tersenyum seraya menatap ke arahku dan langsung membuatku salah tingkah. Aku tahu apa yang mereka maksud dan pembicaraan ini mengarah kemana. Apalagi kalau bukan antara aku dan Rafa, yang mungkin saja dilihat mereka sudah semakin dekat. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi sudah lebih dari itu. Aku dan Rafa juga sudah mengenal satu sama lain. Dan karena sering bertemu, rasa nyaman itu aku akui ada. Namun hanya sebatas rasa nyaman. Entahlah, kalau tentang cinta, aku sendiri masih tidak tahu. Kejadian bersama Mas Damar dulu membuat aku sedikit takut untuk kembali menjalin hubungan dengan orang lain. 6 bulan sudah berlalu. Banyak hal yang berubah dan tidak lagi sama seperti dulu. Aku pun sudah benar-benar melupakan Mas Damar, dan nama dia sudah tidak ada di hati dan pikiran ini. Mas Damar benar-benar sudah aku lupakan. Semua tentang dia pun hilang seiring berjalannya waktu. Aku juga belajar untuk selalu mengikhlaskan. Aku juga tidak ingin menaruh dendam dan amarah, karena aku tahu itu hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah memaafkan semua, termasuk perbuatan Mas Damar dan Nadia dulu. Aku sudah melupakan semuanya dan lebih memilih untuk menata kehidupan ini kembali. Bicara tentang Mas Damar dan Nadia, selama 6 bulan ini aku sama sekali tidak mengetahui kabar mereka. Terakhir yang aku tahu, kalau Mas Damar mengalami kecelakaan. Dia dinyatakan tidak bisa punya anak. Hanya itu saja. Dan tidak ada lagi informasi tentang Mas Damar yang aku tahu. Mas Damar tidak lagi datang untuk mengganggu selama 6 bulan ini. Memang tidak terlihat batang hidungnya. Entahlah apa yang terjadi dengan dia, apa yang sebenarnya dia alami. Aku tidak tahu dan tidak bisa menebak juga. Aku hanya bisa berharap dimanapun dia berada, selalu diberikan kebaikan untuk dirinya. Walaupun Mas Damar pernah menyakiti aku, membuat hati ini terluka, tapi aku sudah memaafkan semuanya. Aku malah ingin Mas Damar berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tante sih berharap, Intan, kamu bisa jadi istrinya Rafa. Kalian cocok loh kalau jadi pasangan suami istri. Mendengar itu rasanya pipi ini memanas. Apalagi semua orang yang ada di meja makan ini, semuanya melihat ke arahku, termasuk Rafa. Bahkan dari tadi dia selalu saja memperhatikan, membuat aku selalu salah kalau berada di dekatnya. Kalau dengan Rafa sendiri, sebenarnya laki-laki itu sudah berkali-kali mengatakan perasaannya ke aku. Dia mengatakan kalau mempunyai perasaan yang lebih, dan malahan meminta aku untuk menjadi istrinya. Hanya saja aku masih belum bisa memberikan jawaban.
karena masih takut untuk menerima laki-laki lagi dalam hidup ini. Rafa mengerti. Dia tidak pernah memaksa aku dan malahan menyerahkan semua keputusan ke aku. Walaupun sudah ditolak berkali-kali, tapi Rafa tetap kekeh dan berusaha untuk memperjuangkan. Ya, perjuangannya memang membuat aku tersentuh. Tapi masih tidak bisa meyakinkan diri ini. Karena jujur saja, aku takut kalau harus terluka lagi. Tapi tante juga paham kok, Tan. Kamu pasti sangat sulit untuk membuka hati untuk orang lain. Apalagi semua yang pernah kamu alami. Secara tidak langsung, itu membuat kamu sedikit trauma. Karena biasanya, jika seorang perempuan yang tulus dikhianati, maka sulit untuk kembali membuka hati. Dan dia pasti banyak belajar dari pengalaman. Dan tante lihat kamu seperti itu. Kamu masih belum bisa meyakinkan diri kamu sendiri. Iya tante, terima kasih sudah mau mengerti. Apa yang dikatakan mamanya Rafa itu benar. Aku masih trauma untuk menjalin hubungan kembali. Iya Intan, kita sekeluarga selalu sabar untuk menunggu kamu menjadi anggota keluarga ini. Aku hanya tersenyum mendengar itu semua. Entahlah, aku pun tidak tahu sampai kapan aku bisa kembali meyakinkan diri ini agar bisa menerima Rafa dalam kehidupanku. Mungkin besok, atau seminggu, sebulan, mungkin juga setahun lagi. Aku tidak tahu. Yang aku tahu diri ini takut untuk terluka lagi. Intan, Mama boleh masuk? Masuk aja Mi, pintunya gak dikunci kok. Mami membuka pintu dan berjalan mendekati ke arahku. Ya, kita memang sudah pulang ke rumah dan sekarang tengah bersiap-siap untuk tidur. Mami ganggu kamu ya nak? Enggak Mi, memangnya ada apa? Mami tersenyum dan mengusap bahu ini. Mami hanya ingin bertanya, hubungan kamu dan Rafa itu seperti apa? Kalau Mami lihat kalian sudah semakin dekat, apakah itu benar? Aku mengangguk. Kita berdua memang semakin hari semakin dekat. Tapi masalah hubungan aku juga tidak tahu. Bukan Rafa yang tidak memberikan kepastian, tapi aku sendiri yang masih menggantung semuanya. Kalau Mami boleh tahu, perasaan kamu dengan Rafa itu bagaimana? Aku terdiam. Kalau masalah perasaan, aku tidak tahu harus menjawab apa ya. Semuanya masih membuat aku bingung. Aku sendiri tidak tahu apa yang aku rasakan kepada Rafa. Entahlah Mi. Intan juga bingung. Bagaimana perasaan Intan dengan Rafa? Kalau Intan boleh jujur, Intan memang merasakan nyaman saat dengan Rafa. Tapi hanya sekedar rasa nyaman. Intan juga masih takut kalau harus menjalin hubungan dengan laki-laki lagi. Namun yang jadi masalah itu sikapnya Rafa ke Intan. Walaupun sudah Intan tolak berkali-kali, Rafa masih terus saja memperjuangkan agar Intan mau menerima dia. Hal itu membuat Intan tidak enak Mi. Rafa terus saja baik ke Intan, tapi malah Intan yang seperti ini. Intan bingung Mi. Apa yang harus Intan lakukan? Mami malah tersenyum dan kembali mengusap bahu ini. Semua keputusan ada di kamu Intan. Kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu yang berhak menentukan. Dengan siapa nanti kamu bersanding, Mami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Sekarang, kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Apakah hanya ada rasa nyaman untuk Rafa? Atau ada rasa yang lain? Satu hal yang harus kamu tahu Intan. Tidak semua laki-laki itu sama seperti mantan suami kamu. Di luar sana masih banyak laki-laki yang setia dan sayang dengan keluarga. Mungkin Rafa adalah salah satunya, dan dia adalah laki-laki yang baik.
Ya tapi lagi-lagi Mami serahkan ke kamu. Kalau kamu menerima Rafa, Mami bersyukur dan merestuinya. Dan jika tidak, Mami juga akan selalu mendoakan agar diberikan pendamping yang terbaik. Iya, Mi. Terima kasih ya. Iya, Nak. Ya. Aku akan coba untuk merenungkan apa yang dikatakan Mami tadi. Semoga setelah ini aku mendapatkan jalan keluarnya. Menerima Rafa atau mungkin menjauh dari dia. Keesokan harinya kebetulan mobil yang sering aku pakai untuk pergi ke kantor itu mogok. Dan Rafa pun dengan senang hati menawarkan tumpangan. Pagi-pagi sekali dia datang ke rumah. Wajahnya tampak bahagia. Apalagi lesung pipinya semakin membuat dia terlihat manis. Aduh, apa-apaan aku ini. Pagi-pagi sudah memikirkan Rafa. Aku minta maaf ya Mas, malah jadi merepotkan kamu. Santai aja kali Tan, lagian aku juga ingin ke kantor kamu kok. Jadi sekalian saja. Terima kasih ya, kamu selalu membantu aku. Sama-sama Tan. Sudah aku katakan, kalau aku itu bahagia bisa membantu kamu. Aku tersenyum. Aneh, jantungku mulai tidak karuan saat bersama dengan Rafa. Sebelumnya aku tidak pernah seperti ini, dan malah semakin salah tingkah saat berada di sisinya. Ya sudah, ayo kita berangkat. Aku juga gak sabar ingin membahas proyek baru dengan kamu. Iya. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pembahasan kita memang tentang seputar pekerjaan. Memang ada proyek yang baru yang ingin dikerjakan, dan kerjasama dengan Rafa memang berjalan dengan lancar. Ini saja proyek ketiga yang kita kerjakan. 2 proyek sebelumnya sukses dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Di tengah-tengah diskusi dengan Rafa, tidak sengaja netra ini melihat ke arah luar jendela. Aku mempertajam penglihatan saat melihat Nadia berada di pinggir jalan. Namun, ada yang aneh dari dia. Aku sendiri kaget, apalagi saat melihat Nadia menggunakan kursi roda. Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa bisa seperti itu? Kalau Nadia sendiri tidak bisa jalan, lantas bagaimana dengan kabar Mas Damar? Apa yang terjadi dengan dia? Apa kabar Mas Damar selama 6 bulan ini? Mas Rafa, berhenti! Pintaku. Rafa pun langsung menghentikan mobilnya dan menatap bingung ke arahku. Ada apa Intan? Tanyanya. Aku ingin bertemu dengan perempuan itu. Aku menuju ke arah Nadia dan diikuti oleh Rafa. Perempuan itu? Rafa mengurutkan kening dan menatap Nadia yang berada di pinggir jalan. Perempuan itu bukannya... Iya Mas, dia Nadia, istrinya Mas Damar. Rafa mengangguk. Terus, untuk apa kamu mau bertemu dengan dia? Bukannya dia yang sudah menyakiti kamu dan merusak semua kebahagiaan kamu? Iya Mas, tapi aku hanya ingin bertemu dengan dia. Sekarang kamu juga lihat kondisi dia. Dia menggunakan kursi roda. Aku hanya penasaran apa yang terjadi dengan dia sebenarnya, sehingga dia bisa seperti itu. Rafa malah terdengar menghela nafasnya. Ini kamu lakukan bukan berarti masih peduli dengan mantan suami kamu kan Tan? Aku sedikit kaget saat dia tiba-tiba bertanya seperti itu. Mendengar itu sontak saja aku menggeleng. Ya tentu saja bukan seperti itu alasannya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan Nadia. Bukan hanya dengan Nadia, tapi juga dengan Mas Damar. Karena terakhir kali bertemu dengan mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lagian sudah aku katakan, kalau aku memaafkan semua kesalahan mereka. Aku itu malah kasihan, kenapa kondisi mereka bisa jadi seperti ini. Aku ingin mereka berubah, agar hidup mereka bisa bahagia. Bukan maksud apa-apa. Aku memang peduli, tapi apakah itu salah? Peduli dalam artian aku ingin mereka berubah. Tidak ada hal yang lain lagi. Perempuan itu sudah keterlaluan dengan kamu, Tan. Apa masih ingin kamu menemuinya? Iya, Mas. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku sudah memaafkan semuanya.
Siapa tahu juga setelah aku bertemu dengan dia, masalah di antara kami bisa selesai. Rafa lagi-lagi terdengar menghela nafasnya dan tersenyum ke arahku. Kamu memang baik, Intan. Kamu tidak pernah menyimpan dendam, walaupun kamu disakiti. Aku semakin kagum dengan kamu. Ya sudah, sana kamu temui dia. Aku tunggu di mobil saja. Iya mas, aku turun ya. Iya silakan. Aku pun langsung turun dari mobil dan melangkahkan kaki menghampiri Nadia. Entah dia itu sedang apa di pinggir jalan seperti ini. Dia juga terlihat hanya sendirian. Dan lagi-lagi aku bertanya, di mana Mas Damar? Kenapa mereka tidak bersama? Atau Mas Damar meninggalkan Nadia karena kondisinya dia sekarang? Entahlah, aku lagi-lagi tidak tahu. Aku hanya bisa menebak-nebak saja. Nadia, panggilku. Nadia menoleh, dari wajahnya dia tampak kaget saat melihat aku datang menghampirinya. Intan. Suaranya pun terdengar aneh. Aku tersenyum. Iya, kamu apa kabar Nadia? Tanya aku. Dia langsung memalingkan wajah. Beginilah kondisiku sekarang. Kenapa kamu menghampiri aku? Apa kamu mau menertawakan aku yang seperti ini? Aku sekarang menderita, tidak bisa punya anak dan tidak bisa berjalan. Aku menggeleng. Sama sekali aku tidak ingin menertawakan Nadia. Jujur aku malah kasihan dengan dia. Kamu salah Nadia. Aku menghampiri kamu bukan maksud ingin menertawakan kamu. Aku sudah melupakan apa yang terjadi di antara kita. Dan aku sudah memaafkan semuanya. Itu semua adalah masa lalu. Aku sekarang sudah hidup bahagia. Nadia malah menangis dan lagi-lagi membuat aku bingung dengan segala sikapnya. Ada apa Nadia? Tanya aku. Aku salah Intan. Aku ingin minta maaf dengan kamu. Aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu dan bahkan mengambil semua kebahagiaan kamu. Sekarang aku sudah mendapatkan balasan dengan apa yang terjadi dengan aku sekarang. Aku sudah sadar bahwa ini adalah karma untuk aku. Sekali lagi aku minta maaf Intan. Kesalahan aku begitu banyak dan aku malah malu dengan diriku sendiri. Kamu begitu baik dan sekarang malah peduli dengan aku. Maafkan aku Intan. Maaf. Aku menghela nafas. Yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah melupakan itu semua. Sudah aku katakan, aku sudah memaafkan kamu. Sekarang apa yang terjadi dengan kamu jadikan pelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Berubahlah Nadia. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Kamu pasti bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nadia mengangguk dan tiba-tiba saja memelukku dengan erat. Terima kasih Intan. Kamu memang orang baik. Kamu pantas untuk bahagia. Aku juga mengangguk dan tersenyum. Kalau aku boleh bertanya, apa kabarnya Mas Damar sekarang? Apakah kalian masih bersama? Nadia menggeleng, seraya melepaskan pelukannya. Aku dan Mas Damar sudah bercerai. Dia menceraikan aku setelah mengetahui aku tidak bisa punya anak. Aku tidak terima dan sangat marah dengan dia. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang membuat aku seperti ini. Dan Mas Damar, dia dinyatakan dokter juga tidak bisa punya anak. Lantas, sekarang dia bagaimana? Aku tidak tahu. Untuk apa juga kamu bertanya tentang dia? Dia sudah menyakiti kamu, Intan.
Dia mengkhianati kamu. Dia bukan laki-laki baik. Dia tidak pantas untuk perempuan baik seperti kamu. Aku tersenyum dan mengusap bahunya Nadia. Aku hanya ingin tahu tidak ada yang lebih. Walau bagaimanapun, aku pernah hidup bersama Mas Damar. Aku juga sudah memaafkan dia dan tidak ada menyimpan dendam. Ya, terserah kamu saja. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya Mas Damar. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kamu semoga lekas sembuh dan tetap semangat. Iya, Intan. Aku kembali masuk ke mobil. Pikiran ini terus melayang dan penasaran dengan kondisinya Mas Damar sekarang. Bagaimana kabar Mas Damar? Apakah dia baik-baik saja? Waktu terus berlalu. Setelah di kantor, aku pun langsung pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, lagi-lagi aku dibuat kaget melihat siapa yang tengah menunggu di rumah. Kenapa hari ini penuh dengan kejutan? Tadi aku kaget melihat kondisi Nadia seperti itu. Dan sekarang ini lagi. Mama? Iya. Orang tuanya Mas Damar tiba-tiba datang ke sini. Aku sendiri kaget. Kenapa Mama ada di sini? Beliau berada di luar kota dan sejak kapan ada di Jakarta? Aku pun langsung menghampiri Mama dan mencium tangannya dengan takzim. Walau bagaimanapun, Mama tetap kuanggap sebagai orang tua aku. Beliau juga sama sekali tidak bersalah dan tidak ikut campur dengan urusan aku dan Mas Damar. Intan. Suara Mama terdengar bergetar dan mata ini juga terlihat berkaca-kaca. Iya, Ma. Kenapa tidak bilang dulu kalau mau ke sini? Mama tidak menjawab dan malah langsung memelukku dengan erat. Aku semakin bingung, ada apa ini sebenarnya? Mama baru tahu apa yang terjadi dengan kamu dan Damar. Atas nama Damar, Mama minta maaf. Damar sudah menyakiti kamu, Intan. Aku memejamkan mata, menarik nafas dan perlahan mengembuskannya. Kita masuk dulu ya, Ma. Kita bicara di dalam saja. Tidak enak kalau di luar. Mama mengangguk dan melepaskan pelukannya. Aku pun membawanya masuk ke dalam agar lebih enak juga mau bicara apa. Sekali lagi Mama minta maaf atas apa yang dilakukan Damar dengan kamu. Andai Mama tahu dari awal, tidak akan mungkin Mama membiarkan semua ini terjadi. Ujar Mama saat kita sudah berada di dalam rumah. Iya, Ma. Intan sudah memaafkan semuanya. Mama tidak perlu minta maaf. Mama sama sekali tidak salah. Intan tidak pernah marah dengan Mama. Dan sampai sekarang, Intan masih menganggap Mama sebagai orang tua Intan. Mama benar-benar tidak habis pikir dengan Damar. Bisa-bisanya dia menyakiti kamu. Dia malah menikah lagi dengan alasan ingin mempunyai anak. Aku kembali mengembuskan nafas. Sudah ya, Ma. Itu semua sudah masa lalu. Mungkin sampai di situ jodoh Intan bersama Mas Damar. Tidak ada yang perlu ditangisi lagi. Semua sudah berakhir. Intan sudah melupakan semuanya. Yang terjadi di masa lalu memang sangat menyakitkan. Tapi lagi-lagi aku berusaha untuk ikhlas apapun itu. Aku sama sekali tidak mempermasalahkannya lagi. Aku sudah bahagia dan kembali bisa menjalani hidup ini dengan senyuman. Iya, Intan. Sekarang pun Damar sudah mendapat balasannya. Aku malah mengurutkan kening. Maksudnya apa, Ma? Mas Damar kenapa? Mama terdengar menghela nafas dan matanya kembali berkaca-kaca. Damar terus saja terpuruk dengan kondisi dia sekarang. Dia masih tidak terima karena dinyatakan tidak bisa memiliki anak. Dia terus saja dihantui rasa penyesalan karena sudah mengkhianati kamu. Aku sejenak terdiam. Begitukah kondisi Mas Damar sekarang? Terus Mas Damar bagaimana, Ma?
Sudah lama dia mengurung diri, Intan. Dia jadi depresi dan terus saja memanggil nama kamu. Mama sendiri bingung harus bagaimana. Mama juga tidak tega melihat dia seperti itu. Mama meraih tanganku. Mama tahu, Intan, Damar banyak berbuat salah dengan kamu. Tapi Mama mohon tolong temui dia. Mama tidak meminta kalian balikan. Hanya saja Mama minta kamu memberikan semangat untuk Damar, agar dia juga mau dibawa ke psikiater. Mama mohon, Intan. Hanya kamu yang bisa membantu Mama. Air mata ini tiba-tiba saja mengalir. Aku tidak tega dengan Mama. Walaupun sudah tidak ada hubungan lagi dengan Mas Damar, tapi aku tidak sampai hati kalau menolak keinginannya Mama. Kamu mau ya, Tan? Mama sangat minta tolong dengan kamu. Aku mengangguk. Iya, Ma, Intan mau. Oke. Kita beralih ke sudut pandang Damar. Sampai kapan lu mau seperti ini, Dam? Lu jangan terus-terus terpuruk seperti ini. Ini semua sama sekali gak akan menyelesaikan masalah. Malahan masalah lu akan semakin bertambah. Apalagi lu selalu mengurung diri seperti ini. Jangan bikin gue bingung untuk menghadapi sikap lu seperti ini. Aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan Haikal. Aku tidak ingin menanggapi. Semua yang dia katakan hanya ku anggap angin lalu. Pikiran ini kosong melayang entah kemana yang terasa hanya penyesalan yang tidak berujung. Ayolah, Dam. Lu pasti bisa bangkit lagi. Jangan seperti ini. Sudah setengah tahun lu mengurung diri seperti ini. Tidak ada gunanya juga lu menyesal. Lebih baik lu perbaiki diri lu agar tidak terjadi seperti itu lagi. Jangan seperti itu terus, Dam. Kehidupan lu juga masih panjang. Ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Haikal. Sudah setengah tahun aku seperti ini. Terus terpuruk dengan berbagai perasaan. Sedih, kecewa dan menyesal. Kenapa hidupku terus seperti ini, harus seperti ini, berantakan dan hancur seperti ini. Tidak mudah untuk aku bangkit dari keterpurukan. Setelah dikatakan dokter aku mandul, rasanya aku tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi. Ditambah rasa penyesalan terus saja ada. Mengingat apa yang telah aku lakukan dengan Intan, semuanya menjadi satu, hingga membuat aku terpuruk seperti ini. Aku tahu ini adalah balasan dari segala yang aku perbuat dulu. Aku sangat menyesali apa yang pernah dilakukan dulu. Aku tidak tahu masih gak ada maaf untuk orang seperti aku ini. Jangan seperti ini terus, Dam. Setahun-tahun lu mengurung diri di dalam rumah, pekerjaan lu semua terbengkalai. Dengan cara lu seperti ini, gak akan menyelesaikan masalah. Malahan lu selalu menambah masalah dengan lu melakukan hal seperti ini. Terus gue harus apa, Kal? Gue bahkan gak punya semangat untuk hidup lagi. Gue benar-benar hancur. Gue terus saja dihantui rasa bersalah. Dan gue bingung harus berbuat apa. Untuk pertama kalinya aku membuka suara. Setelah sekian lama diam dan terus saja merenungi kesalahan diri ini. Ya, gue tahu apa yang lu alami. Tapi apakah lu harus terus-menerus terpuruk seperti ini? Enggak, Dam. Kehidupan lu masih panjang. Lu jangan seperti ini. Gue tahu lu juga menyesal karena apa yang telah lu perbuat benar-benar mendapatkan balasan. Tapi bukan dengan cara seperti ini lu bisa menebus penyesalan lu. Percayalah. Haikal menepuk bau ini. Dulu saat lu perlakukan Intan seperti itu, lu mengatakan kalau dia yang tidak bisa punya anak hingga lu menikah lagi. Bahkan ternyata saat itu Intan hamil dan tidak lama harus kehilangan janin yang ada di kandungannya. Gua yakin kok Intan juga pasti terpuruk dengan semuanya. Tapi lu bisa lihat dia sekarang. Dia terlihat begitu bahagia. Karena apa? Karena dia berusaha untuk ikhlas dan menjadikan apa yang dia alami sebagai pelajaran yang sangat berharga.
gue juga lu mau kayak Intan. Ya walaupun dalam hal yang berbeda. Tapi gue ingin lu ikhlas. Lu dinyatakan tidak bisa punya anak. Mungkin ini sudah menjadi jalannya. Mungkin ini cara Tuhan untuk membuat lu sadar. Lu seharusnya bersyukur. Tuhan masih sayang sama lu. Lu masih dapat teguran. Dan itu artinya Tuhan ingin lu berubah. Jadikan penyesalan yang lu rasakan sekarang sebagai pelajaran. Dengan lu terpuruk dan mengurung diri, itu sama sekali tidak akan membantu lu untuk menyelesaikan masalah. Ibaratnya nih, lu gak akan keluar dari lubang yang dalam. Dengan lu terpuruk, semuanya akan semakin rumit. Lu percayalah sama gue lah. Jika lu mau berubah, maka semuanya akan terasa indah. Aku mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Haikal. Apa bisa aku berubah? Dan lagi-lagi aku bertanya, apa orang seperti aku bisa dimaafkan? Apa yang dikatakan Haikal memang ada benarnya. Hari ini aku mencoba keluar kamar setelah sekian lama berkurung di tempat itu. Aku bahkan tidak peduli saat Mama datang ke sini. Aku sibuk dengan pikiranku yang entah mengapa selalu membuat aku merasa bersalah. Merasa diri ini penuh dengan dosa karena pernah menyakiti perempuan sebagai Intan. Ya Allah Damar, akhirnya kamu mau keluar kamar juga. Mama bahagia kamu mau bangkit lagi. Aku tersenyum. Dan tanpa sadar air mata ini bahkan menetes. Aku langsung memeluk Mama dan aku juga merasa bersalah dengan dia. Dulu aku pernah berjanji dengan Mama akan selalu menjadi anak yang membanggakan, akan menghargai perempuan, terutama istriku kelak. Dulu Mama juga sangat bahagia saat mengetahui Intan yang menjadi istriku. Mama selalu berpesan agar selalu menjaga Intan dan membahagiakannya. Mama ingin aku jadi laki-laki yang setia dan harus mencintai dan menyayangi Intan dengan setulus hati, menerima segala kekurangannya, harus bersyukur atas segala yang dipunya. Namun apa yang telah aku lakukan? Aku malah menjadi anak yang memalukan dan membuat Mama bersedih. Aku sudah melanggar semua janji itu. Tidak bisa menghargai perempuan. Banyak lagi janji yang aku langgar. Aku benar-benar laki-laki brengsek. Maafkan Damar, Ma. Untuk pertama kalinya juga aku terisak dalam pelukannya Mama. Damar banyak salah. Damar sudah menyakiti banyak orang. Damar gak bisa tepati janji Damar ke Mama. Damar malah membuat Intan bersedih. Bahkan telah tega menduakan dia. Damar menyesal, Ma. Sekarang Intan sudah tidak ada lagi di sisi Damar. Dan Damar benar-benar merasa kehilangan. Hidup Damar hancur, Ma. Damar seperti tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Mama juga terdengar terisak dan melepaskan pelukannya. Jangan bicara seperti itu, Nak. Mama tahu kamu salah. Apa yang kamu lakukan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Tapi semua orang itu berhak untuk berubah. Dan Mama ingin kamu berubah. Jadi Damar yang dulu menjadi anak kebanggaannya Mama. Apa Damar bisa, Ma? Kesalahan Damar sudah terlalu banyak. Apalagi dengan Intan. Damar pun tidak tahu Intan mau memaafkan Damar atau tidak. Damar sudah terlalu banyak membuat dia sakit. Bahkan anak kami pun jadi korban. Kalau teringat itu semua memang sangat menyedihkan. Apalagi kalau teringat tangis histeris Intan di saat dinyatakan dokter janin yang ada dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Damar malu, Ma. Malu. Bahkan Damar tidak berani untuk bertemu dengan dia. Damar juga yakin kalau Intan sangat membenci Damar. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan aku sama sekali tidak membenci kamu. Aku kaget saat mendengar suara itu. Suara yang sangat aku rindukan.
Tapi jika teringat suara itu, aku juga merasa bersalah. Aku berbalik memastikan itu memang benar dia atau tidak. Intan, apa aku tidak salah? Apakah ini nyata? Intan datang ke sini dan mengatakan sudah memaafkan aku. Intan, kamu? Iya mas, ini aku Intan. Dan aku sudah memaafkan kamu. Iya, ini nyata. Intan datang ke sini untuk menemui aku. Ingin sekali aku memeluknya, tapi aku masih tahu diri. Kita bukan suami istri lagi. Intan semakin mendekat dan dia tersenyum. Intan, Mas minta maaf sama kamu. Masalah karena telah menyakiti kamu. Mas benar-benar malu atas apa yang telah Mas lakukan. Intan mengangguk. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Aku sudah ikhlas dengan segala yang terjadi. Dan itu hanya sebuah masa lalu. Intan, aku sudah bisa bangkit dari keterpurukan, Mas. Dan aku sudah bahagia. Dan aku ingin kamu juga merasakannya. Bagaimana bisa? Sedangkan aku saja terus berada dalam penyesalan. Aku bukan orang baik. Aku rasa Tuhan pun tidak akan memaafkan segala kesalahan aku. Kamu salah, Mas. Tuhan pasti akan memaafkan segala kesalahan kamu. Asalkan kamu bersungguh-sungguh ingin bertaubat. Perbaiki diri kamu, Mas. Selagi masih ada waktu. Menyesal sudah tidak ada gunanya. Lebih baik kamu gunakan waktu yang tersisa untuk melakukan kebaikan. Berubahlah jadi orang yang lebih baik, Mas. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan. Dan tidak ada manusia yang sempurna, Mas. Pasti ada kalanya berbuat salah. Tapi ada kalanya juga dia menyadari kesalahan itu. Apa yang terjadi dengan kamu, jadikan suatu pelajaran, Mas. Jangan pernah lakukan hal itu lagi. Maka kamu akan menemukan kebahagiaan. Belajar untuk ikhlas dan menerima segala takdir kamu. Jika kamu ikhlas dan berdamai dengan semuanya, maka aku yakin kamu pun bisa bahagia. Tidak akan hidup dalam penyesalan. Dan jadikan penyesalan itu sebagai motivasi kamu menjadi orang lebih baik lagi. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi untuk bersama. Tapi aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah. Jangan pernah patah semangat, Mas. Aku yakin kamu pasti bisa. Aku tersenyum mendengar itu semua. Tidak menyangka Intan datang dan memberikan motivasi seperti ini. Iya, aku akan berusaha untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku ingin kamu berubah, Mas. Jangan seperti ini. Ini akan menyakiti diri kamu sendiri. Setiap manusia punya kesalahan. Setiap manusia juga berhak untuk memperbaiki dirinya. Sama seperti kamu, Mas. Apapun yang kamu lakukan di masa lalu, aku hanya ingin kamu berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan pernah patah semangat untuk berubah, Mas. Kamu berhak untuk menjadi lebih baik lagi. Perbaiki semuanya, maka kebahagiaan akan menghampiri kamu. Kamu juga jangan pernah takut untuk berubah, untuk minta maaf atas segala kesalahan yang kamu perbuat. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Aku pun juga sudah memberikan maaf untuk kamu, Mas. Jangan pernah menyesal dengan yang kamu lakukan. Semua itu mungkin sudah jalan hidup yang harus kamu jalani. Jadikan apa yang terjadi dulu, jadikan sebagai pelajaran untuk menjalani hidup ke depan. Aku selalu mendukung kamu untuk berubah, Mas. Mungkin kita sudah tidak ditakdirkan untuk bersama lagi, tapi kita tidak perlu saling membenci. Kalau dulu kita bersatu dengan kebahagiaan dan secara baik-baik, maka aku ingin kita berpisah dengan kebahagiaan dan cara yang baik-baik pula. Aku tidak ingin ada dendam di antara kita, Mas.
Aku ingin menjalani hidup dengan tenang, dan aku pun ingin kamu juga seperti itu, Mas. Pokoknya aku selalu mendoakan kamu, apapun itu yang terbaik untuk kamu. Semangat, Mas. Aku yakin kamu pasti bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kehidupan kamu masih panjang. Jangan pernah disia-siakan. Aku tersenyum setiap kali mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Intan. Dia benar-benar perempuan yang luar biasa, yang dengan tulus mau memaafkan segala kesalahan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dulu aku yang membuat Intan terpuruk, tapi sekarang dia yang membantu aku untuk bangkit dari keterpurukan. Dia benar-benar perempuan yang luar biasa dan sangat istimewa. Oleh karena itu, dia memang tidak cocok dengan aku, yang notabene laki-laki yang brengsek ini. Aku sekarang benar-benar sadar dan mau berubah. Hati ini juga memang masih mencintai Intan, tapi aku juga sekarang sadar diri. Aku tidak pantas untuk Intan, dia itu terlalu baik. Intan mau memaafkan aku saja, aku sudah bersyukur. Aku tidak akan mengharapkan yang lebih lagi. Intan juga berhak bahagia dan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku, yang bisa setia, mencintai dan menyayangi dia dengan tulus. Aku tidak berharap lebih lagi. Aku lebih fokus untuk memperbaiki diri. Seperti yang dikatakan Intan, kalau aku berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka kebahagiaan yang akan datang. Kamu harus bersyukur, Damar. Intan itu sangat baik dan mau memaafkan segala kesalahan kamu. Aku menoleh saat Mama bicara seperti itu. Sebenarnya Mama masih ingin Intan jadi menantu Mama, tapi semuanya tidak bisa dipaksakan. Intan juga punya pilihan, dia berhak bahagia dengan pilihan hidupnya. Aku langsung menggenggam tangan Mama. Aku sangat tahu kalau Mama itu sangat menyayangi Intan. Namun gara-gara kelakuan aku, Mama jadi kehilangan Intan juga. Damar minta maaf ya, Ma. Karena kesalahan Damar semua ini terjadi. Intan pergi dari kehidupan kita. Damar benar-benar merasa bersalah karena dulu telah mengkhianati cintanya Intan. Mama malah tersenyum dan mengusap bahu ini dengan lembut. Tidak apa-apa, Nak. Mama tahu apa yang kamu lakukan itu salah, tapi Mama tidak akan menyalahkan kamu. Mama yakin kamu pasti akan berubah. Dan dengan melihat kamu seperti ini saja, Mama sudah bahagia. Lagian, Intan juga tetap menganggap Mama sebagai ibunya. Walaupun kalian tidak bersama lagi, Intan tetap baik dengan kita. Intinya, tidak ada kata dendam di antara kalian. Itu sudah jauh dari cukup. Aku juga ikut tersenyum. Iya, Ma. Sekali lagi Damar minta maaf. Damar janji setelah ini akan memperbaiki semuanya, tidak akan lagi membuat Mama kecewa. Mama percaya akan hal itu. Aku akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sudah cukup Intan yang aku sakiti. Jangan sampai Mama juga ikut bersedih dengan kesalahan yang aku berbuat. Oh iya, Damar. Mama sudah mengambil keputusan untuk mengajak kamu pindah keluar kota. Mama rasa di sini bukan tempat yang bagus untuk kamu. Mama tidak bisa mengawasi kamu. Mama tidak ingin terjadi apa-apa dan kamu terpuruk lagi seperti kemarin-kemarin. Kamu bisa memulai hidup yang baru di sana. Lupakan semua yang ada di sini. Mama benar-benar ingin kamu berubah. Aku terdiam. Aku masih mencerna apa yang dikatakan Mama. Haruskah aku pergi dari tempat ini? Namun jika itu yang terbaik, kenapa tidak? Aku akhirnya menuruti apa yang Mama mau. Mungkin dalam waktu dekat aku dan Mama akan pindah keluar kota. Mungkin Mama benar. Dengan pergi keluar kota akan membuat aku lebih baik. Aku bisa memulai hidup baru di sana. Seperti yang Mama katakan. Ya, semoga saja ini adalah keputusan yang terbaik yang aku ambil.
Apa lu yakin, Dam? Lu akan keluar kota? Terus pekerjaan lu bagaimana? Tanya Haikal. Ya, gue yakin dengan keputusan ini. Soal perusahaan gue minta bantuan lagi sama lu. Lu mau kan mengurus semuanya? Gue akan tetap pantau dan tidak akan lepas dari tanggung jawab. Hanya saja selama gue tidak ada di sini, gue minta lu yang menggantikan posisi gue. Aku juga percaya dengan Haikal, karena selama ini dia memang banyak membantu, apalagi saat aku dalam masa-masa terberat dalam hidup ini. Haikal juga yang menghandle semuanya. Walaupun aku bukan orang baik, tapi Haikal tetap mau berteman dengan aku. Dia juga selalu memberikan aku nasihat dan tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan aku. Makanya itu aku percaya dengan dia 100%. Lu tenang aja kali bro. Masalah keuntungannya nanti kita akan bagi rata. Bukan masalah itu, Dam. Gue gak yakin kalau bisa. Selama ini gue hanya membantu lu. Aku tersenyum. Lu pasti bisa lah. Gue akan selalu memantau kok. Gue akan tetap kerja. Hanya saja tidak bisa seperti dulu lagi. Nah sudah ya. Lebih baik sekarang kita ke kantor. Gue akan jelaskan banyak hal dengan lu. Ya sudah deh, terserah lu. Kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan lu, gue gak akan tanggung jawab. Iya. Gue yakin lu orang yang bisa dipercaya. Sesampainya di kantor, aku memang menjelaskan banyak hal dengan Haikal. Sepertinya Haikal juga paham dengan semua penjelasan aku. Dia merespon dengan sangat cepat. Aku menghela nafas panjang. Lebih dari 6 bulan aku tidak ke kantor ini karena terpuruk dengan keadaan dan terus saja berada dalam penyesalan. Perusahaan ini memang banyak mengalami kerugian, tapi aku akan berusaha membuatnya bangkit lagi. Aku harus berjuang lagi dari awal. Ada Haikal yang akan membantu, dan Mama juga yang akan selalu memberikan dukungan. Meskipun ada yang kurang karena Intan tidak lagi bersamaku. Tapi aku sudah bersyukur dengan semua ini. Setelah dari kantor, aku mengajak Haikal untuk makan siang. Sesampainya di salah satu restoran, tidak sengaja bertemu dengan Intan. Dia baru saja selesai makan dan ingin pergi dari restoran yang kami datangi. Intan tidak sendiri. Dia bersama laki-laki. Laki-laki yang aku ingat namanya adalah Rafa, yang kata Intan juga adalah calon suaminya. Entahlah. Apakah Intan sudah menikah dengan laki-laki itu? Yang jelas aku hanya ingin Intan bahagia. Aku dan Intan hanya saling sapa. Setelah itu aku masuk ke dalam restoran, sedangkan Intan, dia pulang bersama laki-laki itu. Bagaimana perasaan lu saat melihat Intan bersama laki-laki lain? Tanya Haikal. Ya pastinya gue sakit, tapi gue juga gak bisa berbuat apa-apa. Intan bukan milik gue lagi. Terserah dia mau sama siapa. Ya, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk dia. Haikal tersenyum. Jadi, lu sudah ikhlas kalau dia bersama laki-laki lain? Ya, gue harus ikhlas. Seperti Intan juga ikhlas memaafkan kesalahan gue. Gue gak mau berharap apa-apa. Mendapatkan maaf dari dia saja, gue sudah bahagia. Baguslah kalau begitu. Tapi lu pernah bilang dengan gua kalau Rafa itu calon suaminya Intan. Tapi sampai sekarang mereka tidak ada tanda-tanda menikah. Terus maksud lu apa? Ya mungkin saja saat itu Intan sengaja bicara seperti itu hanya karena agar lu gak dekat-dekat lagi dengan dia. Ya tapi entahlah benar atau tidak. Yang jelas sih yang gua tahu, seorang perempuan yang tulus mencintai dan menyayangi, kalau dia disakiti itu pasti akan sangat sulit untuk dia jatuh cinta lagi. Ya, sudahlah terserah dia. Mau dia sama siapapun itu bukan urusan gua lagi. Gua hanya ingin dia bahagia meskipun bukan sama gua. Lagi-lagi gua akan selalu mendoakan yang terbaik untuk dia. Kalau Intan dengan Rafa pun aku akan selalu mendukung. Kalau dilihat-lihat, Rafa adalah laki-laki yang baik dan terlihat sangat sayang dengan Intan. Tapi ya, itu kembali lagi ke Intan.
siapapun yang membuat dia bahagia, aku akan mendukung itu semua. Aku tidak bisa membuat Intan bahagia. Jadi aku ikhlas dia bahagia bersama orang lain. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.